kayak apa itu Sidin? Ya kah kayak apa di luar deh. Maka jika ada imam dan makmum itu di dalam satu masjid, sahlah ikutnya akan imam, dan jika jauh masafah antara keduanya. Nah, ini imam di sini, nah. Imam di sini. Sekalinya makmumnya tuh di ujung situ tuh. Berapa meter kira-kira nih ya? Masjid ini berapa meter ya? Anggaplah berarti berapa nih? 10, 20, 30, 40. Ya 30 lah biarnya, anggaplah 30 meter. Jadi antara imam lawan makmum halatnya ini berapa? Ini kisahnya orang sembahyang berduaan aja nih. Amun nyenang berait nih, karena jadi masalah, ya kah? Nah, jadi imamnya di sini, makmumnya di ujung. Atau berapakah model masjid Martapura tah? Itu mungkin 100 ada mungkin itu. Napanya tuh? Panjangnya, kamu gak ada percaya apa? Ukuri sorong, ya kah? Ada dulu di Darussalam, antara dua ikung guru, maka guru Tuhan jadi jangan sikung ini lang anum aja menangguhi. Aku pang ada bang hadir situ tah. Guru jar tengah-tengah dunia tuh di mana yuk jar. Jadi jar guru lang Tuha, ya kah? Guru Sukri lang ditangguhi guru Sukri, ya kah? Lang menangguhi kudu sagin, ya kah? Guru jar tengah-tengah dunia tuh di mana yuk jar. Jadi jar arwah guru Sukri ada tahu aku dah di mana tengah dunia tuh. Munjar ulun guru di sini nah jar. Iyalah juga Sukri. Mau kada percaya pian coba ukuri jar. Oh sini kayak itu kah jawabannya sini. Sekalinya guru Sukri dihiga sini menjawab pulang sini batate. Amun pendapatku salah hikam situ jar. Di sini lang aku duduk sini lang bujur di sini. Kenapa mau kada percaya ukuri hikam sini. Ya kan? Nah, Masjid Martapura kan panjang toh. Panjang ya mungkin 100 meteran ada nenggoh. Lalu imamnya di mana? Di Pak Imaman, makmumnya di ujung. Melang mungkin 100 meter neto. Nah, boleh aja kah bi imaman gitu? Nah, ujar Sidin, soh aja kah? Sohlah ikutnya akan imam, dan jika jauh masafat antara keduanya boleh aja kah? Boleh. Tapi semalam syarat yang sebelum ini harus cepat juga. Artinya syarat yang pertama yang kedua kan semalam itu harus tahu gerak gerik siapa imam. Sekalinya bulah masjid 500 meter panjangnya, jadi yang di belakang itu kilam-kilaman melihat apa, sehingga inya kada mendengar Allah sami Allah itu kada mendengar. Nah itu kada soh juga, soh jajar walaupun jauh, bukan masalah jauhnya itu, inya kada mengetahuinya ini. Amun inya mengetahui dan inya masih sama-sama di masjid, walaupun berapa jarak kak, soh ikutannya, ya kah? Soh ikutannya. Nah, insiden sekalipun masafat jaraknya itu antara keduanya itu insiden jauh masafat antara keduanya, lalu mendindingi antara keduanya beberapa bina seperti bina telaga dan satoh masjid dan menarah sekalipun parenya ini masjid. Nah ini masjid lah, ini masjid sekalinya di tengah-tengahnya ini nah diulah orang diulah orang apa kolam berenya tah di tengah masjid di orang kolam, jadi rami melihat kolam tuh orang apa sembahyangannya di tengahnya. Orang bagus, arsiteknya bagus banget jadi melihat, jadi ini tahalat oleh apa nih, oleh kolam, ya kah? Boleh aja kah? Boleh. Atau tahalat lawan napakah? Sekalinya di sini ada bangunan di dalam sini nah, ada bangunan, boleh aja kah? Boleh aja, asal dua-duanya masih di dalam masjid, di dalam masjid, ya kah? Imamnya dalam situ nah. Ini bangunan lah nih. Ini bangunan lah. Imam di situ, makmum di sini. Selama
soh kadakah sabar dulu, amun inya kada mendengar kada soh, walaupun antara sini lawan di sini paling 10 meter, tapi amun inya mendengar karena ada pakaian apa nih, mic, ya kah, soh ada soh neta, ya kah. Nah kan di bangunan lelah, ini disembahyangi juga di bangunan sini, amun imam di sini soh aja kah, cobaan padahal nggak ada soh aja, ini bangunan kiri kanan nih bangunan, ya kah. Seperti bina, telaga, dan satoh masjidnya apa nih, beloteng, bulih aja kah, bulih, satoh tuh beloteng, ya kah, beloteng. Dan menara nih di dalam masjidnya ada namanya nih menara sekalipun, tetapi juga udah bilang, tetapi dengan syarat jika ada bagi sekalian bina itu pintu yang terus. Nah kecuali kayak ini bang, di mana tunjuk langsung itu kada tahu. Ini bangunan sekalinya bangunan ini bapak dindingnya betutup lalu, nah itu kada soh nih tuh, bangunannya bangunan tapi tertutup lalu, itu kada soh. Tapi amun mangka ini masih ada apa nih, masih ada lawang ini kada apa-apa, ya kah, walaupun lawang ini kena tak apa, tertutup, walaupun lawang itu napa pulang jar, arti tertutup tak asa jangan di apa nih, kecuali lawang ini betutup baandak palang pulang kayak itu, tulisannya pulang tengkorak, di bawahnya pulang awas tegangan nama pulang. Nah hitungannya itu ditutup mati ngaranya itu kada kawal lagi. Tapi bisa aja lawang kayak ini, walau berbuka sekalinya lawangnya kena angin apa tertutup masih soh aja lagi, masih soh aja lagi. Tapi ingatakan ini, nah ini masalahnya amun sama-sama di masjid tuh, itu kalimat tuh sedikit tuh ada artinya tuh, ya kah. Nah jadi dengan syarat jika ada bagi sekalian bina itu pintu yang terus artinya langkawa di jalan ini jangan nang digembok, ke masjid atau kepada satohnya. Dan jika ada ia bersanduk sekali, nah artinya tak apa nih, tasunduk lah. Lucu tuh orang Jakarta mikirakan itu ada gampangan, ya kan, asal jangan asal jangan diandakin apa nih, pelang, ya kan, di bawahnya tulisan apa tuh tengkorak, awas tegangan nama pulang. Nah hitungannya kunci mati ngaranya itu kunci mati, ya kah. Nah kayak itu sih, walaupun dan jika ada ia bersanduk sekalipun sekira-kira dapat lalu makmum kepada imamnya. Jadi makmum tuh hendak menangi imam nah pak, kawa si makmum tuh hendak menangi imam kawa, kenapa inya kada ditutup dikunci nah pak, digembok karena kada digembok. Nah kayak itulah sebuting tak, ya kah, ini ngalih mana ini orang-orang aja yang tahu nyata orang-orang aja bujuran nah tadi, tapi banyak yang tahun kene. Adapun jika ada bina yang antara imam dan makmum itu tiada terus pintunya, artinya kada kawan apa nih, kada kawan dilewati lagi sudah. Kenapa? Lantaran dia apa? Terus pintunya seperti ada ia dipaku tuh, ya kalau dipaku sudah, ya kah. Sanduk itu kan pembukaan aja, kalau ada ini dipaku, digembok, atau ada satoh yang antara keduanya itu tiada baginya tangga. Nah jadi kayak ini. Nah tapi ini katakanlah ini perlu bener, makanya ya Allah ya Rahman ya kah, tahun ini bisa daur nih, tapi ulung kadang apa dasar kayak ini bacaannya lah.
Oh ini banyak orang baulah masjid lah, baulah masjid ini beloteng. Ujar sidin, boleh aja kah beloteng? Boleh aja beloteng. Ya kah? Apalagi akhir zaman ini bilang begono-begono mencari tanah kada kawa lagi. Boleh aja kah beloteng? Boleh. Bertingkat boleh, tapi harus ada napa sidin? Tangganya di dalam masjid. Tuh ingat tuh, tangganya di dalam masjid. Coba berjalan kita, hibak aja orang langba tingkat 2, tangganya di luar napa? Nah itu kasihan baner nih tuh. Makanya lang bagus tuh maka masjid Al-Karomah dulu ketua umum tuh pasti lang alim, pasti lang karena urusan itu lang penting mengenai urusan kada kawan ukar paku tuh banyak aja urusannya nih tuh. Lang penting urusan kena. Jadi sini masjid kada apa-apa beloteng, tapi harus ada napa? Tangga, yang mana tangga itu sama-sama di Nah mengenai sama-sama di masjid ada apa tangga itu? Apakah anda ke tangga itu di depan? Apakah tangga itu di mana? Maksud di belakang tapi masih di dalam nama masjid, masih di dalam masjid, ya kah? Dulu ada ulama. Ini orang kadang-kadang kada bisa kayak ini, insya Allah. Ini orang bola masjid, bola masjid. Kadang-kadang lalu kan harus ada tangga deh, tangga itu lalu inya bola tangga itu di depan apa nih? Di depan peimaman. Ini peimaman, pahamlah peimaman. Lalu di sininya nih diulahkan tangga gitu, jangan naik ke atas. Tapi ini kadang-kadang ini merusak apa nenek? Merusak pemandangan. Kenapa? Karena tangga berada di muka nih. Sedangkan masjid ini menghadap jalan. Ya Allah, jadi pemandangan masjid ini kada bagus lagi. Mbah napa? Dulu ada orang jadi jeraruh ayah, jeraruh kusukur, ulah sidin di belakang sidin. Di belakang sakalinya dimbah dipadahi sidin di belakang sidin ya arwah ulah sin tangganya di belakang sidin sakalinya muktamar di situ muktamar sakalinya tetap kada maasi sidin, tetap kada boleh katanya di belakang ya kak, karena ada bahari, ada tuan guru bahari mengulahkan skemanya jar, hati-hati kena kalau pina perubahan masjid ya kak, kena mendiulah di belakang kada sah jar. Cucuk kayak skemanya itu bulah tangga tuh kada sah, maksud di belakang tuh dasar di belakang apa? Di belakang masjid artinya di luar apa? Di luar masjid maksud sidin tak ulah tangga itu di belakang, artinya ini imam ulah di belakang tapi tetap aja di dalam apa? Di dalam masjid ya kah? Wah ya kah arwah ayah ditentang sidin terjaga ohnya jaga ohnya sidin. Bahari orang bernikahan itu salah bernikahan, betakun lawan seseorang salah bernikahan medaur pada sidin. Iya tah mun lain bidang sorong tah jangan umpat bepender sidin. Bicara ya mun lain bidang sorong tah jangan umpat bepender sidin. Ya kah hafal bener sidin. Ayo. Nah, jadi sidin biar aja bulah apa? Bulah apa teh? Itu aja banyak coleh teh. Ya kah? Kita tah melihat orang bulah masjid, sekalinya bulah masjidnya apa? Tangganya di mana? Di luar. Itu kada mau bulah tangga tuh harus di dalam masjid. Nah, mengenai di dalam masjid bebarang aja, apakah di dalam di depan sini berarti atau di tengah atau di belakang, asal di dalam masjid ya kah? Mana? Betul.
Di dalam satu masjid, keduanya beberapa material. Tetapi dengan syarat jika ada bagi sekalian bina itu pintu yang terus ia ke masjid atau kepada satohnya, dan jika ada ia bersendok sekalipun. Adapun jika ada bina yang antara imam dan makmum itu tidak ada terus pintunya, seperti ada ia dipaku atau satoh loteng yang antara keduanya itu tiada baginya tangga, bagi tangga. Nah jadi punya hendak jong kayak itulah, ini jalan-jalan anunya nih, ini jalan keluarnya. Mun hendak jong kayak itu jar, bang itu merusak kayak jar, merusak kayak jar mun di dalam masjid. Ayu ja ulah tangga lenggono tuh di luar masjid ayu ja, ada apa-apa. Tapi ulahkan tangga halus ka barang di dalam apa? Di dalam masjid tuh tetangga tangga tukang kami jam. Tangga tukang kah minjam ya kah? Udah dipasayangan tah tuh langgar aja bang, langgar arwah guru tah ya kah? Sekalinya bulah tangganya di luar, apalagi ini tuh mengenai langgar ini kan ada yang membedakan lain masjid, ada membedakan apa masjid. Jadi bulah tangga naik ke atas tuh orang jalan luar, jadi arwah guru apa ulahkan tangga darurat di dalam ya kan. Tapi orang naiknya kita kan jalan mana, jalan belakang jo, cuma harus ada tangga di dalam ya kah. Aduh sagini ada masuk surga jo gini ilmu zahir aja kah, lain ilmu johir pang sama kada soh sama kada sumbahyang ya kah. Nah baginya tangga, jangan kayak ini sesuatu tuh harus ada tangganya aja dipikirkan posisi tangga di mana pula andaknya. Tiada baginya tangga tempat naik, maka tidak soh ikut makmum itu akan dia. Dan jikalau antara imam dan makmum yang di dalam masjid itu sungai atau jalan raya yang terdahulu wujudnya daripada wujud masjid, jadi orang bulah nih apa nih ya kah, ini jadi orang bulah masjid ulah sininya ada apa nih jalan ini memang tak dahulu bang, jadi di situnya pulang apa nih, ini masjid di sini apa nih sungai jalan ya kah, di situnya pulang apa nih masjid. Jadi antara dua masjid ini, pada masjid ini sebuting aja, cuma di tengahnya nih jalan bisa tak, bisa gitu bisa ya kah, jalannya pina anuwanata. Nah makanya apa itu sih den dihalat oleh sungai, maka sungai Barito atau ada sungai lah atau jalan raya di situ yang tapi yang terdahulu wujudnya. Orang kada mau pang merusak jalan jar kampung dahulu masjid kah, dahulu apa dahulu jalan kah, daripada wujud masjid itu. Maka tidaklah ada ia seperti masjid yang satu, hanya adalah ia seperti masjid dan yang lainnya daripada masjid lagi akan datang kenyataannya. Nah ini ujar sidin, ini kada bersambung ini kada bersambung jalan raya. Jadi orang sembayangan ya, tayo lang lewat ya kan, sungai bujur sungai. Nah itu situ kada tuh sidin, itu kada dapat tuh. Kada kawal lang situ bu umpat-umpatan nang di sini tah ya kah, itu kada putus tuh tah. Maka tidaklah ada seperti masjid yang satu, hanya adalah ia seperti masjid dan yang lainnya daripada masjid. Artinya apa, masing-masing ya kah, masing-masing lagi akan datang kenyataannya. Kena sin masalah nih toh. Nah sin mengaji itu ada juga tekniknya, kada mau dihabiskan sidin supaya kita tuh penasaran, supaya minggu dudin itu pulang tulak pulang bagi orang bahari. Menurang ini belum tentu. Nah ulun sudah berbaik hati malam ini datanglah, ulun kada tentu lagi minggu dudi jar. Kenyataannya di dalam hal yang ketiga dan yang keempat ya kah, yang hal yang ketiga dan keempat ya kah, ya kan 4 cara lah, 4 hal.
Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya jika ada bina yang antara imam dan makmum itu syubbak. Syubbak ini teh syubbak teh syubbak itu jadi di apa teh digembok teh syubbak digembok, maka yaitu memberi mudarat ya, walaupun mungkin jarak antara imam lawan makmum tuh beberapa meter aja, mungkin mendengar aja kada sah, yakni tidak sah ikut makmum itu akan dia. Inilah yang diiktimadkan Syekhul Islam di dalam Fathul Wahhab dan Syekh Khatib Asy-Syarbaini di dalam Mughni dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Fathul Jawad dan Syarah Ubab dan Syekh Romli di dalam Nihayah. Bersalahan bagi Asnawi, ujar Asnawi nama ada jublang, ujar Asnawi bersalahan bagi Asnawi, katanya bahwasanya syubbak yang antara imam dan makmum pada jidar masjid yang dilawani orang banyak hantu gin buka ya kah dari jatuh daripada pokok, dengan bahwasanya syarat bina yang di dalam masjid itu bahwa ada ia baginya harus ada zona presiden pintu yang terus, maka goyah jidar masjid itu bahwa adalah ia seperti bina di dalam masjid, maka yang sawab bahwasanya tak dapat tidak daripadanya harus ada pintu atau khawkhah, ya pintu terus nih khawkhah, khawfah kah yang dapat dijalani daripadanya kepada imam dengan tiada izwirar dan in'itof. Izwirar in itop nih yani kada bepaling kada memutar kita kada memutar lah, yakni dengan tiada berpaling membelakangi kiblat. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar yang di dalam Tuhfah sidin, Syekh Ibnu Hajar sin mengaji 4 tahun sin kada bisa makan daging jadi Syekh Ibnu Hajar aku bahari mengaji di Arab ya kan, 4 tahun aku kada pernah makan daging sin. Aku kada pernah makan daging, artinya kada bisa makan beiwaknya daging bahari di Arab itu sama melon iwak karing nih kita sini aja 4 tahun aku Ibnu Hajar mengaji itu kada bisa makan iwak karing. Ini apa orang mengaji kaizu makanan kayak apa pizza makanan napa pizza lempeng Banjar Tuhfah jadi kurus bahari sini Masya Allah kayak itu orang mengaji lah. Bermula segala masjid yang berhubung yang terbuka pintu setengahnya kepada setengahnya itu seperti hukum satu masjid ya lah. Jadi sidin segala masjid yang berhubung yang terbuka lain yang tadi itu terpisah dengan sungai ya kak. Satu masjid yang terbuka pintu setengahnya kepada setengahnya itu seperti hukum satu
masjid ya kah. Menua ini sih banyak banget masjid ini model kosong. Dahulu banyak ruangan-ruangan tuh diulahkan di dalam masjid tuh sih juga. Dan jika masing-masing tempat satu masjid daripadanya dengan imam dan muazzin dan jamaah sekalipun, mempunyai satu masjid nih banyak orang bapak nih. Langsung sembahyangan masing-masing ada dua tuh hukum apa tuh sih? Satu masjid aja itulah. Sekalipun maka sahlah ikut makmum yang berdiri di dalam satu masjid daripadanya kepada imam yang berdiri di dalam masjid yang kedua atau yang ketiga umpamanya. Dan jika jauh masafat antara keduanya sekalipun, karena sekalian masjid itu pada hukum satu masjid juga, melainkan jika mengantarai antara keduanya sungai atau jalan raya. Nah itu belain lah, lainlah sungai atau jalan raya yang terdahulu wujudnya, tapi pulang sungai itu berdahulu ya kah. Ya bisa aja kalau sungai itu berdudi lah, dikerok kurang bisa aja. Yang terdahulu wujudnya daripada wujud sekalian masjid itu, maka tidaklah ia pada hukum satu masjid, hanya adalah ia seperti satu masjid. Terdahulu wujudnya daripada wujud sekalian masjid itu, maka tiadalah ia pada hukum satu masjid, hanya adalah ia seperti satu masjid, dan yang lainnya daripada masjid lagi akan datang hukumnya pada hal yang ketiga dan keempat pasti berjanji lah. Karena sini ingatakan kan. Adapun rohbah masjid maka yaitu seperti hukum masjid. Rohbah itu aja kita apa nih? Ini rohbah nih. Apa nih? Teras pelatarannya nih. Nah itu tuh hukum apa tuh? Hukum masjid juga itu hukum. Jadi orang pernya tah ini masjid rohbah nih orang haid boleh lah duduk di rohbah tuh, itu kada boleh ya kak, kada boleh. Berarti orang beriktikaf di terasnya nih boleh kada nih? Boleh ya, kalau orang beriktikaf di situ boleh. Nah kayak itu tah, karena itu hukumnya pak, hukum masjid. Kalau yang kayak itu makanya bisa aja orang kayak ini nah dahulu atau tebulujur pasar kapannya di muka sini nah. Jadi hibak orang kadang-kadang mengantar bini ke pasar, lalu si laki ini benaong di mana nih? Di teras di masjid. Pasti orang dudukan di mana? Di teras. Atau kada boleh tak si lakinya nih tuh duduk di teras? Kada boleh jan. Mbak bakas malam tadi malam Jumat. Iya kah? Bakas lang belum ada kesepakatan antara Iran lawan Donald Trump lagi. Ya kan, mbak ada boleh situ. Kenapa? Itu rohbah ngarannya. Ya kan, rohbah. Atau orang ya kan memeriksa rancak bubuhan kesehatan di kampung tah. Di kampung lalu kadang-kadang ada apa ngarannya? Apa tah? Posyandu. Ya kakak ada bisi tempat sekalinya di dalam masjid ternya orang kada mau, sekalinya di pelataran apa? Di pelataran masjid. Jadi bebinian hibak datangan ke situ kada boleh, amun bebinian tuh dalam keadaan apa? Haid ya kak, karena rohbah itu termasuk apa? Masjid tuh. Lain di bawah teras ini orang dijajak kurang bersandal, itu lain rohbah tuh. Itu lain rohbah itu lain. Seperti satu masjid jua, maka soh ikut makmum yang berdiri di dalam rohbah kepada imam yang di dalam masjid atau akasnya. Imamnya di mana? Di rohbah, makmumnya di dalam masjid boleh aja, asal jangan makmum terdahulu daripada apa? Termaju kah? Terdepan daripada imam atau akasnya. Dan jika jauh masafat pada antara keduanya, lagi mendindingi antara keduanya beberapa bina yang terus pintunya sekalipun, asal jangan digembok aja kata ya kak, asal jangan digembok. Nah jadi kena yang kayak inilah. Nah amunnya masjid itu tadi teras, kalau tengah ini lah teras. Jadi kena amun orang sembahyang di teras, imamnya di sini soh ada, soh aja. Walaupun kena inyan ini mendatangi imam itu dengan bapak, dengan
Berputar karena dengan berputar itu boleh aja itu, karena sama-sama nama masjid dengan berputar. Tapi amunnya lain masjid kadakawa, walaupun posisi imam ini memang lebih terdepan daripada inya, tapi inya mendatangi imam ini bapaknya berputar. Ini anggaplah ini pintu ini apa nih, betutup nih diulah tawing nih. Jadinya orang sembayangan di sini. Jadi ini datang imam tuh salang berputar kemana, ke belakang boleh aja kan kayak itu, boleh aja. Tapi amun sama-sama di mana, di masjid. Amun di rumah lain tak. Nah hati-hati tuh amun di rumah langgar pangjar. Nah amun langgar nih alah manang, jangan aja sembahyang di mana tuh, di teras. Amun kita mendatangi imamnya tuh berputar ke belakang. Jadi yang bagus bandar itu bulah pintu tuh yang kayak ini nah, di mukanya ada lang pintu tuh di tengah aja ya lah. Jadi orang anak mendatangi itu apa tuh berputar, maka bingunglah mereka itu ya kah. Ini orang-orangan oleh kampung tapi ada lang dia bisa lagi. Jadi munnya ada jualan kayak itu langgar tanya kan terpakai langgar ini setahun sekali. Oh ya, nang apa deh? Tarawih. Jadi sembahyangnya di pelataran langgar ini nyaman sembahyang. Inya angin napa? Dibur-dibur jangan mikirkan nyamannya itu. Kita nih soh kadakah. Jadi mun hendak soh caranya ada bungkar di sini. Mukanya ini apa? Tinjak, bakum tuh tinjak. Jadi hancur ya dulu nah soh. Limbahnya so hancur isuk buli kakannya pulang paku. Nah kan pintar tah ya dah nya ada jalan kada pintar. Orang bulah kelengan di dalam rumah, 5 bulah kelengan di dalam rumah sekalinya tuntung kada kau mengeluarakan kelengannya kau gonolan, maka sudah tuntung mbah mangkaya pacaranya lawangnya nang ditataknya. Lawang nang ditatak ya kah. Nasib pintar bener itu katanya ya kan nyepang kelengannya aja nang di apa, nang dirombak ya kah. Maka tidak Madre yang terdahulu seperti maka rohbah itu yaitu itu juga, tetapi jika ada antara itu kah mana tadi ya beberapa bina yang terus pintunya sekalipun, tetapi jika ada antara rohbah dan masjid itu sungai atau jalan raya yang terdahulu wujudnya daripada wujud rohbah, nah dan masjid, maka tidaklah rohbah dan masjid itu seperti hukum satu masjid. Nah pengtahalat lawan apa teh sungai nih hanya adalah ia seperti masjid dan yang lainnya daripada masjid, maka yaitu lagi akan datang hukumnya pada hal yang ketiga dan keempat. Maka rohbah itu yaitu tempat yang di luar masjid ya kan, di luar daripada badan apa deh, badan masjid, padahal dipagari atasnya pada kelilingnya. Nya biasa tuh bawa pagar orang situnya ya lah, pagar ada nih kan ada bawa pagar bang lah, ini biasa tuh orang karena itu batas akhir tah dipagari orang kelilingnya, karena sama ada diketahui keadaan rohbah itu diwakopkan atau tiada. Apalagi orang diwakopkan orang juga atau kada kasidin karena mengamalkan dengan alamat yang zahir. Adapun harim, nah harim ini apa lang setelah daripada rohbah ngarannya apa harim ya lang dijajak kurang besandal tempat sandal itu. Nah itu tuh lain apa tuh lain mas. Jadi artinya kenapa jangan ada umpat-umpatan ya kah, jangan umpat-umpatan. Ini orang sembahyang di sini oke paling kalinya lalui kah. Ini orang sembahyang di sini nih, sembahyang di sini lang ini teras nih karena apa tadi rohbah Allah. Ini kita kesahakan perannya ini kada pintu sininya nah boleh aja kalau lah boleh aja karena ini mendatangi imam bapaling boleh aja kalau lah sekalinya lang di bawah nito inya umpat sejajar lawan siapa lawan lang di rohbah karena lang di rohbah itu nyata soh ini kada sama hukum lang di bawah dengan apa nih dengan rohbah. Jangan umpat-umpatan
hati-hati aja sidin. Nah, hati-hati. Kenapa harim itu lain daripada masjid? Lain pang harim lang ini harim anan ini jar. Itu bini nih tuh. Ya kah? Ya kah? Bini tah amunnya inya hendak ke masjid bini nih bapadah lawan kita hendak umpat ke masjid jangan dibariakan nyatakan lah iya lu kenapa ditangati jangan dibariakan banyak ngapar kena nggak lagi. Adapun harim masjid maka tiada ia seperti hukum masjid, ya kah? Maka tiada ia seperti hukum masjid. Maka harim itu tempat yang disediakan ia akan membuang sampah kadang-kadang di situ, insiden, ya kah? Atau tempat menumpahkan air atau barang sebagainya itu ya, tempat andakan sandal kah pernya atau titipan apakah di situ. Nah itu tuh lain insiden. Walaupun tuh bersambung lawan rohbah tadi, tapi inya lawan rohbah kada sama insiden. Maka tuh ngalih tak pastinya mau umpati langsap di mana di rohbah, ya kah? Kata Zarkashi, wajib atas orang yang berbuat dia membezakan rohbah daripada harim, ya kak? Wajib atas orang yang berbuat dia membezakan akan rohbah dan harim. Malah yang bagus tuh sin tandai ngarani ini apa nih? Ini rohbah, ini apa? Ini harim, supaya tahu orang tah. Ini rohbah ini dengan sesuatu alamat, ya kah? Ya kan yang batu tulisan di sini ini rohbah R vernya, ini H sekalinya deh A itu dia namanya, supaya diberi bagi rohbah itu seperti hukum masjid. Habis. Adapun jidar masjid maka yaitu seperti hukum ini dinding hukum masjid lah. Jidar nih sama lawan hukum apa nih? Masjid lah. Jidar nih, jidar dinding. Jadi dinding nih kayak orang sembahyang jar di dalam dinding lah jar. Kadang kayak itu pang berarti jidar ini hukum masjid, berarti tak jangan nak dirigat-rigati ya Allah, karena itu sama hukum apa toh? Hukum masjid di sini dinding toh. Nah, adapun jidar lain pang jidar setempat lah. Adapun jidar masjid maka itu seperti hukum masjid, dan demikian lagi menarah masjid yang terus pintunya kepada masjid atau kepada rohbah masjid, tiada kepada harim. Itu lain toh. Demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah. Maka jika ada imam dan makmum itu pada lain daripada masjid, nah habis masjid sudahlah pahamnya kalau lah, masjid tak paham aja kalau lah tahu bukan urusan lagi lah. Bisa kah? Nah adapun jidar, nah di sini adalah bentar adapun jidar masjid lain daripada masjid seperti ada kadonya dari fadha. Nah di sini kadullah wallahu subhanahu wa taala a'lam. Sedikitlah ada orang minta tahlil sedikit. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لأرواح غدرت بنتين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ومشايخنا. اللهم آثمنا بمحل فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه وما سبحناه وما هللناه وجميع ما تلوناه ثوابا جزيلا وأجرا متقبلا. وأوصل اللهم ذلك الثواب إلى حضرة حبيبنا شفينا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين والدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا أجمعين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نخص بذلك إلى روحي المرحومة سدرتي بنت درسون. أوصل اللهم ذلك منا إليها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له به أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.